Kenapa kau Kristen mengganggu saja? Ini kan room Kristen. Masih enak kencing. Kenapa kau ganggu Alfred? Tidak berbulu, tidak berbokong. Kencing Kencingan onta. saya tidak mati, tidak Najis lu. berbulu, tidak berbokong. Ih, jijik kali. Botol kencingnya aja Mending kelimiwan. saya jadi ateis daripada meyakini Host, tolong Tuhan jawab. mati. Sabar. Tuhannya berpantat pula. Nabi Ayo, Nuh Mas, aja jawab. kan metong di dalam Ya. kubur kok, nggak diselamatkan. Kalau saya sebagai Dia manusia. saya Memang nggak, iya makanya kekasih Kalau Allah daripada itu Tuhanmu kenapa jadi payah membangkitkan? selama 3 hari itu Kenapa baru room tahu. Kristen ini nggak pernah bisa disiplin ya? Masa Kejang-kejang Tuhan begini. Bang Kuki? Kekasih Allah Coba kau mikir dibangkitkan. Alfred. Mau itu diikuti. Masa Tuhan Nabi jadi Nuh bayi? nggak dibangkitkan oleh Allah. Kenapa sakit Alfred ini nggak bisa? Alfred. Nggak bisa kondisi Alfred nih. Lah, ya nggak Iya. kondusif Si temanmu. Kau yang ganggu teman saya Kau dari yang tadi ngomong. diam. Coba kau diam. Biarkan hostnya. Kan hostnya lagi dialog. Udah, hostnya dulu. Silakan Ya, host diam kok jawab. Alfred ya. Kalau si Alfred diam, saya diam. Kau diam. Ini room Kristen. Kau diam, Ya, udah jangan diam, ganggu saya kita sama lagi host. diskusi. Nah, Kamu Iya, ini kau. Silakan host, Kristen, jawab. Kau bukannya ini, roomnya Islam. kau diam kok ya, ini penyembah Kau ini ini mayat. turunkan aja host. Wah, takut kau. host, ini saya lagi dialog. Islamin turunkan Udah, aja. Alfred diam, Jangan aja semua sikat, diam. jangan aja di atas. Saya dengan host, silakan. Silakan. saya jelaskan mengenai analogi yang tadi polisi itu memiliki hukum ya, tapi dia ternyata korupsi ya, pemuka agama bangga dengan hukumnya, tapi ternyata dia berbuat zina. Nah, ini saya mengkritisi mereka bahwa kamu punya hukum, memiliki hukum tata negara, tapi ternyata kamu pelanggar hukum itu sendiri. Bukan Kamu itu. munafik. Bukan itu pertanyaannya. Anda katakan kepada mereka tidak dibenarkan melakukan undang-undang. Itu nggak kritik, itu akan jadi kritik Anda bukan? Saya tidak menyatakan seperti itu. Itu maksud saya. Berarti ide Anda terkait kritik Paulus kepada orang-orang Yahudi itu batal. Paulus pun tidak sedang melakukan kritik. Paulus sedang melakukan hukum. Memang misi Paulus kan itu, membatalkan Taurat kepada orang-orang Yahudi di luar Yerusalem. Bapak buka KPR pasal 21. Paulus itu di judgment di situ. Kamu telah membatalkan hukum Taurat kepada orang-orang Yahudi. Kan itu alasan kenapa Paulus ditangkap di Yerusalem, kan ada orang Efesus datang, ini orang penyesat yang membatalkan hukum Taurat. Berarti tadi alasan Bapak Paulus sedang mengkritik itu batal dengan analogi tadi yang Bapak tetapkan. Aku tidak mengkritik itu. Paulus pun tidak mengkritik. Bisa para rasul berapa? Itu kan di Roma. KPR Itu kan 21. Roma 3 ya, Pak ya. Roma 331. Udah, Pak. Alfred. Roma 331 ya. Alfred sudah, Roma Alfred. 331 nanti buka Penyembah kan. Tuhan Namanya bergugur. Kau diam Alfred. dulu Gantian dulu, Pak, Alfred. gantian dulu. Bisa para Santai rasul dulu, berapa? Alfred. KPR pasal 21. Pasal 2 ayat Si 1. Alfred ini kayak Tuhan yang mengobrak-abrik dagangan orang. Pasal Allah itu 21. membakar loh, membakar rumah-rumah orang yang nggak bersalah. Alfred, sudah Alfred. Larang. Di dalam Tuhan Quran. itu mengobrak-abrik dagangan botol. orang. Allah membakar rumah orang. Nggak boleh. Oleh Host Tuhanmu. dikeluarkan aja, host. Udah Memang berkata Allah kasar itu begitu memang harus fair. bajingan, bro. Host, host. Udah di ini, Nah, host. Pak, Nggak boleh itu. ini peringatan lah Pak ya, kalau ada yang berkata kasar nanti terpaksa saya keluarkan ya. Mohon Enggak, maaf ini ya. roomnya bakal jadi masalah. Anda roomnya akan di record, banyak orang record kalau mengatakan begitu loh. Anda bisa terlibat dalam blasphemy penghujatan loh. Seriusan. Nah Nggak kan. boleh. Kasih Berarti peringatan. lebih bagus nggak usah masuk kalian di sini. Saya nggak pernah pemain menghujat, itu Pak. Begitu nanti apa menghujat katanya. Saya tak ada menghujat, saya hormati Tuhan Anda Yesus. Saya hormati. Makanya kau diam Alfred, jangan ganggu mereka KPR diskusi. pasal 21. 21 ayat. Jadi biar fair. Gampang kita harus mengingatnya. Pasal 21 dua nomor arah, 21. biar fair, dua arah kita. 21 ayat 21. Iyalah, dua arah. Ya tegur itu Bang Daud, tegur si Alfred, dia lagi ganggu teman saya diskusi loh sama hostnya. Gimana sih? Baca yang keras, Ya, Pak. kamu mengajarin orang Kristen dengan Alkitab Tahu yang mereka dia, sendiri. biarkan mereka diskusi. Tentang Tahu dia, Quran tahu. Disuruh baca sendiri. Menjawab tentang Quran kalian. Gimana kalian mau mengajarin orang Kristen? Satu-satu Memang Alfred, bodoh ini ini. sedang dialog Alfred. Ini kalau di luar ini Alfred udah dikeluarin di tendang bujurnya. Pak Alfred satu-satu Alfred, satu-satu. Coba. KPR pasal 21. Baca yang keras, Pak, nomor 21. 21 ayat 21 ya. Jadi alasan tadi mengkritisi gagal ya.
berdasarkan analogi tadi dari jawaban dari Pak Host. Sekarang apa yang terjadi? KPR 21 nomor 21. Saya itu orangnya gini loh Pak, nggak pernah ya dalam diskusi ya. Saya itu hanya selalu tanya jawab aja. Saya tidak pernah menyimpulkan Ya kan pernyataan Kak, seseorang. Pak, tidak mungkin Bapak mengatakan aku tidak mengkritisi begitu, tapi diterapkan pada Paulus itu namanya standar ganda. Standar ganda itu forbidden, nggak boleh. Sekarang coba fokus Pak di KPR 21 nomor 1 supaya menguatkan. Iya, tapi Apa yang sedang ya dilakukan itulah, oleh Paulus di situ? diskusi Bapak itu kan apa langsung membuat kesimpulan gitu kan ya. Enggak. Kalau Ini mohon maaf, KPR tidak 21 nomor pernah. 1, bacakan. Apa? Ini yang buat kesimpulan Tadi kan Lukas, Bapak silakan. ngomong enggak, tadi kan Bapak langsung ngomong tadi udah gugur. Ya gimana kalau gugur saya mau bahas langsung diomongin gugur. Nggak usah bahas, baca aja. Nggak usah bahas, baca aja. Ini kesaksian Lukas, silakan Bapak baca. udah ngomong Nah, kayak silakan. gitu tadi ya agak percuma. Kenapa Ya, Bapak menyerah? Tetapi mereka Biasa, host. Menyerah Biasa, buka Bible. Bapak, Udah kami alami Apa? ini sampai berapa lama ini kayak gini. tetapi mereka Ada Bang menyerah. Daud, kalau biarkan mereka diskusi, kalau jangan engkau diganggu. mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya kan? kita jangan menyunatkan anak-anak dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Dan istiadat kita. Begini, Pak, ya. Nah, kan? Jadi bukan Ya. sebentar. Jadi itu bukan mengkritisi, itu mengajarkan seorang Yahudi tinggal di antara bangsa lain melepaskan hukum Musa, hukum Taurat. Dengan mengatakan jangan menyunat, jangan hidup menurut adat istiadat Yahudi. Sekarang yang benar yang mana? Lukas, ada kesaksian Saya Lukas. bisa menanyakan seperti ini, Pak. Saya bisa menanyakan seperti ini. Apakah Gimana? Yesus mengajarkan apakah Yesus pernah menyatakan bahwa bait Allah akan dirobohkan? Itu kan yang membuat Nah, Yerusalem. iya. Bukan, itu allegation. Bukan. Banyak tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Itu ada di Yohanes 8, ada di Yohanes pasal 10 nomor 34. Banyak tuduhan kepada Yesus. Yesus ini dikungkung Pak oleh orang Yahudi. Kena pelanggaran ya, kenapa ya? Pak Daud Oh, itu, ini kamera mungkin kayaknya. belakangnya Kamera. kayaknya enggak dianggap belakangnya kayaknya dianggap Iya, belakangnya dianggap apa namanya? Enggak masuk. Bentar, Pak Pak Daud turun sebentar, nanti boleh naik lagi ya Pak? Oke. Ya, Pak iya. Daud Siap. turun aja Pak Kayaknya Daud kena ya. pelanggaran Pak. Harusnya yang diturunkan Pak Naik lagi, Alfred. Pak Daud. Pak Daud turun aja tap layar Pak Daud ya. Gini Pak, Yesus ini ingin dicelakakan oleh imam-imam kepala imam-imam Taurat. Yesus nih dengan semua tuduhannya. Contoh, tidak hanya menggugurkan bait El, bukan, tidak hanya itu di Yohanes 8 kalau tidak salah. Tidak hanya itu, tapi juga mengatakan blasfemi. Contoh, ketika di Yohanes 10:34 mengatakan kamu adalah Allah, atau Yohanes 10 nomor Jangan dinaikkan 10 dulu, nunggu Yohanes 10 10 nomor menit. 30 bahwa aku dan Bapa adalah Turunkan satu. dulu. Baik, Pak. Mohon maaf. 10 Aku dan- menit nunggunya itu. Ya, maaf. Saya ulang ya. Yesus itu dia tidak dihukum karena itu. Bukan. Betul. Oke ya, bukan. Yesus dihukum karena apa, Pak? Yerusalem. Gimana, Pak? Yesus dihukum karena apa? Yesus ini difitnah. Justru Finan itu dijawab. Betul. Difitnah. Sekarang Berarti gini, bukan Pak. karena itu kan? Sekarang begini. Emang sih. Sekarang kalau saya menyatakan, Iya. nah, Bapak udah dapat poinnya kan maksudnya ya. Yesus aja difitnah. Nah, kalau Paulus difitnah, itu kan Apa? bisa juga, Pak. Ngerti nggak maksud Iya. saya? Paulus Betul. difitnah. Nggak ngerti, diulang, Itu- coba diulang. Itu tuduhan Kan itu. saya bilang nih Pak, yang dibatalkan itu akibat dari pelanggaran Torah. Dia tidak membatalkan Torah itu sebenarnya, ya. Yang dibatalkan itu akibat dari melanggar Torah itu, yaitu sengat maut. Kalau tidak melakukan Torah, dia binasa. Karena kalau melakukan Torah dia hidup. Kan Paulus ngomong begitu. Nah, Ajaran Ini. Paulus. ya, Bukan ajaran Yesus. Perjanjian Lama kan juga begitu, Pak. Perjanjian Bukan, Lama enggak kan ada. barang siapa melakukan perintah Tuhan, dia akan hidup, tuh, Pak. Ah, Sama itu. Pak Hos, Barang siapa melakukan Torah, dia akan hidup. bukan Barang bukan, siapa bukan, tidak bukan. melakukan Torah, Nah, sekarang Roma 3:31, Bang. Biar kita pukul sebentar, Pak. Paulus Sebentar, lagi. Pak.
Alfred Saya jangan selesaikan ganggu dulu ya. dulu, Nah, Alfred ini nih bebal kali sih. Pengikut ajaran pengikut Paulus begini nih. Saya menjawab, membantu. sabar. Diam dulu. Sabar Pak Alfred ya, sabar. Nah, ketika baterai saya 5. Bentar ya. Nah, Alfred nih pengikut ketika Paulus, nggak nyambung. Diskusi saja Pak, diskusi saja ya. Diskusi. Nah, ini kan ketika mendengar engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Nah, ini sebenarnya dia itu tidak membatalkan Torah, Pak. Dia Sanhedrin kok membatalkan Torah. Siapa? Gitu. Dia sedang mengkritisi. Tadi itu sedang mengkritisi, tapi banyak orang yang memfitnah dia dituduhnya mengajarkan untuk tidak melakukan Torah begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu fitnah dan Paulus menolak itu gitu? Itu sebenarnya fitnah, Pak. Hah? Begitu. Nah, Iya, inilah loh, ini contoh Bapak harusnya begini. makanya harus baca itu iya, sebentar Bapak baca. Nih saya baca ya. Ini Ya, silakan. lihat. Pak Paulus dikatakan, Bapak buka kita buka dulu ya. Ini Bapak Ini saya nggak sudah baca. buka, Pak. Buka. Bagus. Sudah bukan saya. Bagus. Paulus di KPR 21. Saya baca ya, ini 21. Nih, dengar ceritanya. Nih kisahnya, Pak. Lihat. Masa fitnah dikonfirmasi aneh. Tetapi mereka mendengar tentang engkau Paulus, bahwa engkau Paulus mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, hukum Taurat. Batal tadi kritik ya. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tanda tanya. Ditanya oleh orang-orang itu di Yakobus sama ke Yakobus ya. Jadi bagaimana sekarang? Tanda tanya. Tentu mereka akan mendengar, orang-orang maksudnya akan mendengar bahwa engkau telah kemari, bahaya maksudnya gitu. Sebab itu, sarannya nih, sebab itu lakukan apa yang kami katakan ini, lakukan, kalau enggak bahaya. Nah, di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, Paulus, lakukan pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Lakukan hal ini, maka apa kabar terhadap muda kepada mereka itu tidak benar, melainkan bahwa engkau telah tetap memelihara hukum Taurat. Apa yang terjadi? Nomor 26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu, serta dengan dia, Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk Bait El untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi itu dikonfirmasi oleh Paulus. Memang benar dia melakukan melepaskan hukum Musa kepada orang luar. Gimana Bapak nih? Nggak baca Bible. Oke, Baca saya jawab Bible-nya. ya, Pak. Baik-baik. Saya jawab ya. Ya, saya jawab. Roma 3 kamu buka, Bro. Roma 3 ayat 31. Ya, di situ Apa tuh? dikatakan, Bro. Ya. Jika demikian, ada kami membatalkan hukum Taurat Karena iman. Enggak tanya, Bro. Makanya Anda tanya dibatalkannya ini. bukan karena iman, Sama karena sekali kematian tidak. Yesus. Bantar Anda dulu. ini nggak bentar nyambung. dulu, Bro. Makanya kau dengar dulu, Bro. Nggak Nggak nyambung. Gurumu yang ngajarin kamu, sabar Saya dulu. udah bilang kau mending diam aja, aku nggak nyambung Alfred. Sabar Itu dulu, karena Bro. iman. Guru- Ini bukan karena iman, Aku Sabar dulu, Pak. Kang. Kiaimu, Pak, Kang, Bro. sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Iya, kamu tuh sabar dulu, ya. Jika Sabar dulu, demikian, ya. adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Di mana? Oke. Anda berani buka Bible tidak, ini Alfred? membatalkan. Anda berani buka Bentar, Bible sabar, tidak, belum Alfred? selesai, Pak. Pak Alfred sudah selesai belum? Lah, Atau masih lanjut? Tadi saya nggak membacakan ini rupanya tadi. Oke, sekarang Ini tolong Bible dia saya lagi baca. dia berani nggak buka Bible ya? Efesus 2 nomor 15, coba baca. Berani nggak dia buka? Iya, saya tahu. Baca dulu, Ya, baca saya dulu. tahu. Baca Itu dulu. membatalkan Itu kan hukum sudah Taurat apa? saya Baca sudah dulu, saya terangkan baca mengenai dulu. Efesus itu, Pak. Ini sebetulnya kita bukan ke topik itu, kita terkait dengan Paulus, apakah dia mengajarkan hukum Taurat keluar atau tidak? Sekarang buka Efesus 2:15. Anda ini offset duluan. Ini tentang persatuan Nggak mau dibacakan? Kristus, Bro. Nggak mau Makanya, dibacakan? Iya, saya Lihat. jauh. Nggak mau dibacakan? Oke, ya saya sudah ngerti, saya Mau sudah tahu. Ini nggak mau keadaran dibacakan, kalian. malu kan? Malu kalau dibacakan. Nah, oke, saya Efesus bacakan 2 nomor apa-apa. 15. Sebab dengan matinya, ini ingat ya, kata mati ya. Sebab dengan matinya, siapa matinya sini yang dimaksud?
Siapa yang dimaksud di mati sini? Yesus. 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 Disebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk Telah membatalkan menciptakan atau tidak? keduanya menjadi satu. Bentar dulu. Untuk menciptakan keduanya itu menjadi satu baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ada nggak Oke. dikata Telah membatalkan atau tidak membatalkan di situ? Alfred, Sekarang fokus. membatalkan hukum Taurat yang dimaksud Telah- dari sini apa? Telah membatalkan atau tidak Iya. membatalkan di situ? Iya, bukan. Yang mengatakan telah membatalkan siapa? Paulus. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Iya ini Paulus. siapa? Iya. Paulus yang ngomong ini iya bukan toh. Paulus. Memang botol lah memang. Yang ini. ngomong kan Paulus, Memang ini. Alfred, Sabar. Alfred. Ini. Pak Host, besarkan dulu bang. Bang, bentar bang. Ini Bentar siapa ya. iya nih? Iya ini siapa? Ini huruf Iya besar. di loh. mana? Ia telah itu iya membatalkan Yesus. hukum Taurat. Siapa? Ya kan yang ngomong Paulus. Yesus Bukan telah Yesus. membatalkan hukum Taurat. Kata Ini siapa? siapa Kata ianya Yesus atau ini? kata Paulus? Iya kata Yesus atau kata Paulus? Ini siapa ianya ini bro? Yesus, tapi Ini kata ianya Yesus atau siapa? kata Paulus? Ya Yesus. udah. Jadi kata Makanya Yesus atau kata Paulus? Petrus ini Kenapa mengkonfirmasikan Alfred apa menghindar menurut pertanyaan ya? Yesus. Iya, kata Yesus Bentar atau kata dulu. Paulus itu? Makanya ia telah membatalkan hukum Taurat. Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Paulus Siapa yang mengutip membatalkan Yesus. hukum Taurat? Paulus mencatut nama Siapa Yesus. yang membatalkan hukum Taurat dengan narasi Paulus. ini? Kancan, siapa? Iya ini siapa? Paulus. Ia Botol kamu, mencatut tadi kau bilang ini Yesus. Tadi kamu ini udah bilang ini Yesus. Iya, ianya Yesus, tapi yang mencatut Paulus. Makanya gini bro. Kalau Makanya Yesus dalam yang hukum ngomong, Taurat, aku oke. telah membatalkan. Ini Oke, iya. sama seperti ini bro. Nggak nyambung. Dalam Markus 7 ayat 19. Saudara. Jadi Yesus Memang membatalkan. kamu ini nggak Maksudmu? nyambung. Bentar dulu. Maksudmu Hukum Yesus Taurat- membatalkan hukum Taurat? Bentar dulu. Saya belum. Maksudmu belum Yesus ngasih membatalkan opini. hukum? Ini ajaran baru dari Ya. Kristen nih, denomat baru. Iya, bentar dulu. Diam kau dulu. bro. Alfred, Diam kau fokus, dulu, bro. dialog. Apakah Yesus Sama-sama membatalkan seperti hukum di Taurat? dalam surat Maryam 55 bro. Apakah surat Yesus membatalkan hukum surat Taurat? Ali Imran 50. Host, Itu sama tolong dengan ditertibkan surat Ali. ini. Isa itu Apakah aja Yesus membatalkan hukum Taurat? Isa aja membatalkan Alfred. hukum Taurat. Dengar, Kristen. membatalkan Saya ulang, hukum saya ulang. Taurat nggak? Alfred, apakah Ali Yesus Imran membatalkan 50. hukum Taurat? Ali Tolong Imran dengar. 50. Rekam Ali Imran seluruh 50 Kristen bisa ini. membatalkan Alfred, hukum Taurat nggak? santai dulu, santai. Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Sekarang saya tanya bro. Karena bukan yang masuk ke Kristen dalam hati, fokus. tetapi Seluruh ke Kristen dalam fokus. perutnya. Fokus, Lalu rekam. dia dibagi Alfred, tiga. ini pertanyaannya. Dengan demikian ia menyatakan Apakah semua makanan nggak nyambung halal. lihat? Ini Makanan- cara Kristen dialog. Daging babi dulu Alfred, haram bro. Alfred, Tetapi bukan itu. Yesus Alfred, menyatakan semua apakah makanan itu Yesus halal. membatalkan hukum Sekarang Taurat? saya tanya samamu bro. Jawab dulu. Ih. Jawab dulu bro. Inilah Kristen, Isa lihat membatalkan Kristen. hukum Taurat nggak, bro? Alfred, pertanyaannya mulai. Isa Apakah membatalkan hukum Taurat Anda nggak? kan tadi Ali Imran jangan dulu 50. kemana-mana, jangan lari, lari dia, lari. Apakah Ali? Yesus membatalkan hukum Taurat? Kau Lari, baca kabur dulu, dia, bro. kabur. Ali Kabur, melarikan diri. Gak nyambung. Ali Imran 50 ini Host, gimana? host bertindak host. Ini Isa Ayo, membatalkan gak nyambung, hukum mulai. Oleng. Isa membatalkan hukum Taurat. Bukan itu. Kenapa Isa membatalkan Efesus hukum Taurat? 2:15. Yesus Mulai nggak nyambung, membatalkan lihat. hukum Taurat itu karena dia adalah hukum Yesus. itu sendiri. Coba Anda buat pernyataan sekarang. Yesus Aduh. membatalkan hukum Taurat. Ayo. Di depan seluruh Kristen. Yesus Gak mau dia. Takut. Mau lari dia. Mau kabur. Saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah. Bagus, takut. buat Isa pernyataan membatalkan sekarang. hukum Taurat. Yesus Kenapa Isa membatalkan hukum Taurat. Ayo bilang. Ayo Isa bulang. Kenapa membatalkan hukum Taurat? Bukan Isa, Yesus. Isa dalam Alkitab. Nggak nyambung. Kenapa Ayo buat dia- pernyataan Jangan mengarahkan di gitu. depan seluruh Jangan Kristen. Kang Chen, jangan suka Apakah- mengarahkan orang. Dengar. Biarlah orang Dia yang menjelaskan mengatakan dengan iya baik. itu Yesus yang Hargailah. membatalkan tadi. Iya yang Ada mengarahkan orang. kepada Tadi iya. saya sudah menjelaskan, bro. Anda Nah, berbicara orang sekarang lain yang mendengar membatalkan tadi. hukum Taurat itu Paulus atau Yesus? Saya sudah menjelaskan di dalam tadi, bro. Yang membatalkan Itu hukum di Taurat dalam itu Paulus. Kang Chen Kan kamu bergaya di mengajar sini. sama saya kan Efesus 2. Oke. Gak nyambung. Udah mulai Biar- di mute biar- lihat. Pertanyaannya Ya, fair kita loh. katakan dulu nih. Yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus Pak, atau Yesus? Kang Hyang, ini ya. Hmm. Ini yang dibatalkan di sini. Dengarkan ya, baik-baik. Ya, ini di Matius 19. Kata mereka Efesus 2:15. Sabar. Ini nanti apa? Di sini ada penjelasannya itu, ya. Kata mereka kepadanya, demikian apakah
Sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Itu yang batal. Istrinya. Nah, Pak, Ya. bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, yang membatalkan hukum Taurat itulah, itu makanya Yesus kamu atau sudah Paulus? mencampur adukan masalah tentang itu hukum Taurat itu. Ya udah, Karena yang dibatalkan aja. Ada Hukum tiga Taurat bagian yang di dibatalkan sana. aja. Ada tiga bagian hukum di perjanjian lama Yang itu. mana yang dibatalkan? Ya. Yang mana? Hukum moral, Moral, ya, seremonial, seremonial, dan hukum apa itu satu lagi Bang Alfred? Itu satu lagi itu. oke. Yang dibatalkan yang mana? Sipil. Jadi Yang dibatalkan yang mana? Hukum sipil itu. Hukum sipil. Oke. Ah. Yang membatalkan siapa? Yesus atau Paulus? Apa? Ya, ini Yesus yang berkata. Yang membatalkan Yesus atau Paulus? Yesus yang berkata-kata, kamu dengar tadi yang saya baca? Jadi Yesus membatalkan hukum Taurat. Yang dibatalkan itu masalah tentang itu perceraian karena itu yang dikatakan Siapa? apa tadi? Siapa yang berani-beraninya membatalkan hukum Taurat di dalam Bible? Siapa? Kan tidak dia sendiri kan. Gini. Kamu Nggak jawab masuk, dulu. nggak masuk. Dengar dulu Kangcen. Jadi Kangcen. Sekarang mulai dituduh Yesus membatalkan hukum Taurat. Gimana Jawab ceritanya? dulu. Kangcen, dengar dulu Makanya ya. kamu Aku harus jelaskan juga ya. memahami. Sekarang hukum kalian Taurat Kristen mana. menuduh Yesus membatalkan hukum Taurat. Parah nih kalian Kristen. Yang dibatalkan itu. Kenapa bisa membatalkan Sekarang, hukum Taurat? sekarang kalian mulai kemarin menuduh Jawab Yesus dulu, terkutuk. Kancan. Kenapa Sekarang menuduh bisa Yesus itu membatalkan hukum membatalkan hukum Taurat. Taurat? Parah orang-orang ini. Ini yang dibatalkan itu gigi ganti gigi itu Bisa dibatalkan diskusi itu. enggak ya? Bisa diskusi Mata enggak ganti Kangcen? mata. Gantian Pak Vincent. Itu Yuk, gantian Pak dibatalkan Vincent. itu. Silakan siapa yang mau diskusi dengan saya? Tidak Ya, boleh. silakan. Siapa yang mau diskusi dengan Oke, saya? saya mau diskusi sama dia. Baik. Saya Sabar. Biar saya mau tanyakan dulu ini sama dia. dua arah ini. Harus Siapa? Diskusinya harus Iya, dua arah. dua arah. Satu-satu dong. Saya mau Dua oh arah. satu saya satu lawan dua. Dua arah. Enggak. Kamu deh, aku tanya dulu sama Ini. kamu. Pak Vincent Yang dulu, mau Pak dialog Vincent dengan dulu. saya Sama siapa supaya saya Ini bisa bicara sebutkan dulu. namanya. Gini Bang, Iya, gini sama Bang. saya. Gini, Siapa? gini, Kangcen. Semua Vincent dulu, Pak ngomong. Vincent dulu, gantian. Saya Satu-satu ya. dong. Gantian Pak Vincent. Saya dulu. Pak Vincent, oke. Yang lain Jadi diam berarti. gini. Silakan. Ya, yang Ya, lain tunggu tolong diam dulu ya. Pak, dengar dulu ya. Diam ya, Hmm. nggak usah potong. Jadi kita Pak di sini Vincent kan dulu, Pak ada Vincent. Silakan, beberapa silakan. orang. Ada beberapa orang tetap kita akan bergantian. Saya enggak mau dua Ya nggak arah. bisa 1 lawan 7 berarti Vincent saya saja. Pak. Siapa yang dialog Tunggu dengan dulu, saya? Bang. Dengar dulu Bang, dengar Pak penjelasan Vincent, dulu. Pak Vincent mau ngobrol sebentar. Dengar Oke. penjelasan saya dulu Bang ya. Kita nanti Sabar. bisa aja nanti Kang Chen berdiskusi dengan saya sebentar, nanti gantian juga dengan teman-teman yang lain supaya bisa dapat bagian. Saya Tapi hanya satu-satu sedikit ya. aja ya. Oke. Saya Silakan. hanya sedikit aja menanggapi Kang Chen tentang di Filipi atau Efesus tadi ya yang dibacakan tadi. Dengan matinya Tuhan Yesus, maka membatalkan hukum Taurat. Kematian Tuhan Yesus itu sebenarnya membatalkan hukum Taurat yang mana? Nah, Kang Chen harus tahu ya, konteks pembicaraan itu adalah pengorbanan ya, hukum-hukum perayaan, bagaimana mengorbankan domba dan lain sebagainya untuk keselamatan. Dengan kematian Yesus, orang-orang Kristen tidak lagi melakukan itu, hanya percaya kepada Yesus. Lewat pengorbanan Yesus lah orang-orang diselamatkan. Gitu loh maksudnya. Bukan semua hukum Taurat itu dibatalkan, hukum Oke, moral dapat. dibatalkan, enggak. Udah looping 3 kali. Oke, siap. Ada konteksnya. Oke, sekarang saya respon Ya ya. Pak Vincent gantian ya, Kang Chan ya. Baik. Jadi ada sebagian hukum Taurat yang dibatalkan. Pertanyaannya, siapa yang membatalkan? Yesus atau Paulus? Ya tentunya dengan kematian Yesus, hukum-hukum Taurat yang berbicara tentang perayaan dan lain sebagainya itu dibatalkan. Pak, bukan itu yang saya tanya. Yang mengajarkan pembatalan sebagian hukum Taurat itu Yesus atau Paulus? Ya tentunya para rasul.
Saya ulang pertanyaannya, Pak. Fokus, Pak Vincent, fokus. Kan di Efesus 2 nomor 15. Bapak tahu penulisnya. Matius pasal 5 nomor 17. Selama langit dan bumi belum lenyap, tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat yang dibatalkan, yang ditiadakan. Tidak ada. Pertanyaannya, Anda bilang ada sebagian, oke? Yang membatalkan sebagian hukum Taurat itu Yesus atau Paulus? Tentunya Paulus yang menulis, ya Paulus mengajar. Alhamdulillah. Dari tadi. Apakah Yesus membatalkan atau tidak membatalkan? Ya tentunya membatalkan, makanya para rasul menulis itu. Anda buat pernyataan sekarang, Yesus membatalkan hukum Taurat. Ayo coba, Vincentius. Ayo Ya, buat pernyataan. Yesus membatalkan hukum Taurat yang berbicara tentang pengorbanan. Saksikanlah kalian Kristen. Domba dan lain sebagainya, bukan semua. Itu sudah benar itu, Vincent. Sekarang orang Kristen menuduh Yesus Ya, apa membatalkan hukum salahnya? Taurat. Anda baru dengar, bukan hal Matius, baru. Anda berani baca Bible tidak? Pak Vincent. Bukan Pak hal Vincent. baru ini. Anda Karena berani nggak baca Bible mengertinya tidak? Dia itu, makanya dia kayak gitu. Anda berani baca Bible tidak? Pak Vincent. Hanya iblis aja yang takut membaca Pak Vincent. Bible. Saya Oke, orang baik. Kristen. Baik, Pertanyaan coba baca tidak nomor perlu. coba baca nomor 19. Tidak perlu perintah saya di sini. Tidak. Kalau Anda mau baca. Saya baca. Saya tidak mau diperintah Kata di Yesus, sini. kata Yesus. Boleh nggak Siap, ditanya? karena Boleh nggak? itu Yaudah. siapa yang meniadakan salah satu sebentar dulu Pak. Bentar dulu Pak Alfred, habis ini Double. boleh Kamu 1 ngomong. jam lebih menanyakan tentang iman Kristen. Karena Sekarang saya boleh itu, tanya samamu tentang hukum ini Taurat. double ini suara apa ini? Sabar Pak, sabar. Ini Pak apa? Alfred, Itu saya habis lagi ini baca silakan. data. Habis Karena panjang itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian, membatalkan, meniadakan, ia akan menduduki tempat paling rendah. Jadi tempat paling rendah. Jadi yang menduduki tempat paling rendah itu Yesus atau Paulus? Ayo. Udah. Aja, ya. Aku malas berhadapan. Yang sama menduduki orang tempat seperti paling ini. rendah itu Yesus atau Paulus? Tidak, kawan. Bagaimanapun Silakan tidak yang lain masuk aja. di akalnya. Baik. Yang dia bawa Karena nafsu dia. itu, siapa yang Nafsu dia meniadakan yang dia bawa. satu perintah hukum Taurat saja, lalu mengajarkannya kepada yang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah. Saya tanya, yang tempat paling rendah itu diduduki oleh Yesus Ya, atau kalau Paulus? tergenapi kan di situ di Matius 5 itu kan kalau tergenapi ya. Tergenapi. Tapi sekarang sudah tergenapi nggak? Yang menduduki kerajaan paling rendah itu Yesus atau Paulus? Can, kamu berani diskusi Makanya nggak? itu dibagi hukum itu hukum Iya. yang Kamu berani diskusi sama saya nggak? Kalau tidak mengajarkan, menduduki tempat paling rendah. Ya saya tanya, sekarang saya, yang kamu berani menduduki diskusi sama saya nggak? tempat, saudara, ini pertanyaannya. Yang Mana menduduki ada, tempat Bang paling rendah itu Alfred. Yesus atau Paulus? Nanti kabur dia. Nggak berani sih Kancan. Ditanya ini pertanyaannya dijawab dulu satu-satu dong. Kabur dia itu. Muhammad yang suci nggak Baik, bisa baik, jawab baik. dia. Pak. Ini kalian ditanya. Tadi nggak mau bertanya. Saya ditanya tadi suruh baca data, saya baca, ditanya saya jawab. Kalian saya ditanya tanya sama kamu, yang boleh nggak? menduduki tempat paling rendah itu Yesus atau Paulus? Saya tanya samamu bro, boleh nggak? Malah. Ya boleh jawab dulu. Kan yang membatalkan hukum Taurat Yesus dan Paulus, Saya sudah kata jawab, Kristen. Kami sudah Belum. jawab bro. Nah, karena kata Yesus yang mengajarkan meniadakan satu saja hukum Taurat menduduki tempat paling rendah. Pertanyaannya, yang menduduki tempat paling rendah itu Yesus atau Paulus? Orang Yesus itu adalah hukum Taurat itu sendiri kok. Gimana kok Iya. bukan Yesus sendiri? Bayangkan Yesus membatalkan dirinya sendiri. Gimana? Oke, sekarang saya tanya. Ini orang udah kalau udah kelopak-kelopak begini jawabannya kemana-mana. Apa? Kalau Sekarang saya boleh tanya itu nggak? banyak kita menjelaskan dia Dijawab nggak dulu. harus dia potong. Yang Iya, saya menduduki jawab, tempat bro. paling rendah itu Licik Yesus atau dia Paulus? orangnya, kawan. Oke, saya Oh, jawab licik. ya. Silakan. saya jawabnya. Yang menduduki tempat yang paling rendah dalam Alkitab itu nabi palsu. Iya. Nabi palsu. Siapa? Di antara Yesus dan Paulus yang mana yang nabi palsu? Nabi palsu itu mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Itulah menduduki tempat paling rendah. Lo bukan lo, beda data. Itu aja. Ini datanya. Karena itu siapa Ya, yang nabi meniadakan palsu. satu perintah Nabi hukum palsu Taurat? itu. Satu perintah hukum Taurat kata Anda Nah, Yesus hukum dan Paulus Taurat. tadi. Anda tahu nggak hukum Nah. Taurat? Hukum Taurat itu mengajarkan Santai dulu. Yesus Tuhan. Santai dulu.
Sekalipun Nah, yang kalau paling nabi palsu kecil, datang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, maka mendapati tempat paling rendah oke, di neraka. kita ke situ ya. Ini permintaan Pak Vensius. Pak Pen, saya nanya, bisa nggak Tuhan mati? Bertanya terus kamu, bertanya terus. Kau bawa ke situ kan, benar kan? Kalau kamu ditanya, Kau bawa ke situ kan, makanya kau yang Boleh bawa nggak ke situ saya kan, tanya bisa nggak imanmu? Tuhan mati? Boleh nggak saya tanya imanmu? Kan, nggak bisa dipertanggungjawabkan kan jawabannya kan? Kamu Saudara, balik lagi sekarang. Ditanya. Kamu Yang- berani nggak? Ditanya itu. Kamu mengimani Quranmu? Boleh. Kan itu. Oke, Boleh. saya tanya. Oke, saya Boleh, tanya. silakan Siapa tanya. Pak? Selesai ya. Jadi menurut Kristen, Yesus dan Paulus membatalkan hukum Taurat dan duduk di tempat paling rendah. Iya. Iya. Oke. Sekarang saya Kasih. tanya. Rekam. Ali Imran Rekam, teman-teman, Kenapa rekam. Isa membatalkan? Enggak. Baik, Silakan. Kenapa Isa itu Kan membatalkan bersedia Taurat? ditanya? Bersedia. Kan apakah bersedia ditanya? Apakah Anda siap bersedia memberikan waktu menjawab saya? Saya menjawab? Iya, silakan. Kenapa Isa Oke. membatalkan hukum Taurat? Pertanyaannya apa? Pak Alfred silakan. Ya, surah Ali Imran 50 mengatakan, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Siapa yang kenapa Isa bisa membatalkan Taurat? Kenapa Saudara. Isa itu bisa membatalkan Taurat? Ayo jawab. Datamu di situ membatalkan atau membenarkan? Barusan yang Anda baca, membatalkan atau membenarkan? Baca lagi datanya. Itu hukum Taurat itu ada gunanya nggak lagi dikatakan? Dibaca lagi. Membatalkan Oke, atau membenarkan? Kita kasih tunjuk ya teman-teman. Oke, saya ini senang kasih ngasih tunjuk. data. Kamu pakai otak ya bro ya. Semoga pakai otak aja Iya. ya. Sabar. Pakai Sabar mata, ya. kamu bacanya pakai Ali mata. Imran. Iya, Sabar. pakai mata dan otak ya bro ya. Mari Berpikir. kita Ali jaga Imran kata-kata, 50. Pak. Sabar. Ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat, ya, yang Membenarkan, datang kan? sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan. Diharamkan ini, yang sebagian yang telah diharamkan ini dibatalkan nggak? Enggak dibatalkan. Dibenarkan. Botol. Memang botol Itu kamu. teksnya. Itu barusan dibenarkan atau dibatalkan? Kamu bagi Ditegur kamu dulu, host, sebagian ditegur yang dulu telah supaya konsisten, diharamkan ditegur dulu. Untukmu. Dilarang mengeluarkan kata-kata botol. Oke. Siap. Oke, Bang Mas. Jangan. Yang di bawah Sekali juga lagi ya, jangan ngetik sekali lagi, botol-botol. Sekali lagi, baca lagi dari atas. Dan sebagai orang yang membenarkan Taurat Membenarkan. yang datang sebelumku, Ya. dan agar aku menghalalkan bagi kamu, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sekarang tanya, Membenarkan atau membatalkan? iya tertulisnya. membenarkan. Ini kan membenarkan Taurat. Pintar. Ini kan membenarkan Taurat. Pintar. Udah dijawab langsung. Ini membenarkan Taurat, tetapi dia membatalkan ini. Mana Dan membatalkan? bagi kamu sebagian Di telah mana, diharamkan untukmu. Membatalkan di situ. Taurat ini dibenarkan oleh Isa kan? Betul, dibenarkan. Dibenarkan Isa. Itu teksnya dibenarkan. Untuk Iya, membenarkan. Membatalkannya di Membenarkan mana? tentang konteks apa ini? Membenarkan konteks tentang apa ini? Hukum. Membenarkan konteks Membatalkannya apa di ini? mana? Bentar Hukum. dulu, bro. Iya, hukum apa? Hukum. Oke, Ya, semua makan hukum babi lah. termasuk kan? Ini tentang makanan ini kan? Ya tergantung. Masa saya mau listing satu-satu sampai subuh. Bentar dulu. Saya tanya dulu penjelasan sama kamu. Saudara, Ini tentang di situ makanan membenarkan atau bukan? membatalkan? Saudara, Ini gampang. Makanya Itu kau baca dulu, bro. membenarkan atau baca membatalkan? dulu. Kamu baca dulu, bro. Yang dia membenarkan Membenarkan Taurat. atau membatalkan di situ? Ini membenarkan Udah Taurat. selesai. Baca dulu. Membenarkan. Dan agar aku Membatalkannya mana? Makanya dan agar aku Membenarkannya, dan membatalkannya? agar aku. Bentar dulu. Dan Ngomong agar apa? aku menghalalkan Datanya Taurat dia ini kayaknya salah baca tentang data dia. makanan, tentang babi ini Inilah nggak inilah boleh- kalau tentang kalau baby ini nyerang nggak boleh menyerang makan, kan? tanpa ilmu begini. Saudara, di situ bentar, membenarkan atau Kancan. membatalkan? Kamu nggak bisa ngeles sama saya, Kancan. Di situ kau baca di situ membenarkan atau membatalkan? Bagi kamu sebagai Biar Pak- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hostnya bisa ditertibkan dulu, Bang Host.
Nih, Ya, kan sudah dijawab. Pak Alfred Silakan. biar selesaikan dulu, baru nanti Pak Kancan menanggapi ya. Boleh, Ya. silakan. Dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Ada nggak yang dibatalkan Isa? Udah, Jawabkan, bisa kan? saya jawab. Ya, jawab. Sudah selesai Pak? Tidak ada, dibenarkan semua. Oke, kita kasih tafsirnya ya. Memang Islam ini penipu semua. Kok tafsirnya? Ya, udah 17 pertanyaan. Apa 17 pertanyaan? Saya, saudara, yang Anda baca Saya barusan masih itu membenarkan mengutip atau ini, bro. membatalkan? Saya masih Iya, mengutip membenarkan ini. atau membatalkan? Iya, yang Anda baca barusan apa? membenarkan atau membatalkan? Yang Anda Yang barusan baca membenarkan itu membenarkan Tauratnya, atau bro. membatalkan? Tentang isi Tauratnya Ya. itu dibenarkan, tetapi dan agar aku. Ya. Kamu ngerti nggak? Ya udah. Coba kamu Berarti benar. kamu buka dulu Quran. Nah, kamu beda buka dulu beda Quranmu. dengan Paulus tadi membatalkan. Kamu Teksnya buka begitu. dulu Quranmu, bro. Kamu buka dulu Quranmu. Sudah Dan agar membenarkan aku menghalalkan bagi kamu musaddiqol sebagian telah lima diharamkan. baina yadaya, membenarkan, bukan Teman-teman, membatalkan. sekarang Ini saya baca tanya, sendiri. kira-kira Aneh, ini dia nggak sendiri baca membatalkan, membenarkan, dia memaksakan untuk membatalkan. Diam dulu, diam dulu, ini, Kancan. ini data Saya macam tanya apa? dulu, teman-teman ya. Dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Di dalam Taurat ini ada yang nggak? Ya, berarti ada yang membenarkan diharamkan kan? nggak? Iya, membenarkan. Iya, Taurat. membenarkan kan? Ada yang diharamkan Tetapi kan? Dia membatalkan. Tetapi dia membatalkan. Nggak membatalkan. Jangan masukkan kata-katamu ke situ. Kamu sebagian yang telah Kancan. diharamkan. Tapi host, sebentar dulu. Kenapa teksnya tidak berkata begitu, dia membuat asumsi begitu? Lah, ini bukan. Membenarkan. Oh, kan sudah saya jawab. Anda kan Ini aturnya tadi membenarkan. dia bertanya, Ini saya jawab, pernyataan sudah saya jawab. Saidi Teksnya membenarkan tentang bukan Taurat itu membatalkan. yang dibenarkan. Terus apa lagi? Taurat itu dibenarkan. Mohon maaf Kancan, mungkin bisa tolong diterangkan mengenai yang itu sebagian apa yang telah diharamkan itu apa? Ah, Mungkin oke, boleh- berarti Dan ini pertanyaan agar kedua, aku 18. menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah Kancan, diharamkan. Apa yang silakan diharamkan? ditafsirkan. Yang dulu diharamkan, Bagus. sekarang dihalalkan. Bagus. Oke, Pak Kancan diam. silakan dulu. Silakan jawab. Betul, bagus. Ah. Beda, kalau pembatalan itu dulu berlaku, sekarang nggak berlaku, tidak ada hukum apa-apa. Seperti Paulus, bukan karena perbuatan, tapi karena itu batal semuanya, segala batal. Makanya tidak ada satupun hukum Taurat yang dibatalkan. Kalau di dalam ajaran Samawi itu, teksnya mengatakan begini, konfigurasinya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Setiap umat itu mempunyai syariat dan jalannya masing-masing. Jadi syariat itu jalan, manhaj itu cara melalui jalan itu. Kita punya jalan di depan, ada rambu-rambu, ada lighting, signages, yang setiap umat punya masing-masing itu teksnya. Maka ketika zaman Nabi Musa ada jalan, ada signagesnya. Ketika zaman Nabi Isa tidak membatalkan jalannya, tidak Ini signage-nya, akan karena jawab memang apa-apa, beda. kan? Skop. Tuh, mulai. Alfred ini jawab sudah dapat apa-apa. peringatan berkali-kali, Jawab harusnya apa-apa. udah kena keplot Sabar sebetulnya. dulu. Kalau fair itu, kalau fair sebetulnya udah Sabar sering dulu, diperingati sabar dulu. berkali-kali. Setiap umat punya syariatnya masing-masing. Contoh, saya contoh. Dulu cara bertobat itu zaman Nabi Musa, uktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum. Bunuhlah diri-diri kalian sendiri. Itu pertobatan dan itu baik buat kalian. Seperti yang di buku Kejadian, mereka saling membunuh diri mereka sendiri, tertulis. Tapi ketika zaman Nabi Muhammad, zaman Yesus, la taqtulu anfusakum, membenarkan apa yang terjadi dulu. Sekarang yang begitu di switch tidak berlaku, tapi jangan membunuh diri kamu sendiri. Dia tidak menghilangkan hukumnya, membenarkan bahwa hukumnya itu ada dan tidak mengosongkan hukumnya seperti yang dilakukan oleh Paulus. Itu yang dimaksud, membenarkan bukan membatalkan. Nah, saya jawab. Apa yang dulu haram, bro? Sekarang dihalalkan Isa. Apa yang dulu haram? Ya, tidak batal, dan Alfred. sekarang dihalalkan. Berarti Bu, itu aduh, ngerti nggak? Gini, mau ada bilang diksi yang bagus Tolong nih. dijelaskan nggak Pak Kang Chan? Itu, saya mungkin kurang mengerti juga mengenai hal itu. Bisa tolong Oke. dijelaskan? Ya barusan sudah saya jelaskan. Kalau Apa yang batal itu dulu Pak, yang diharamkan, Yang- sekarang dihalalkan. Yang tidak mengerti di mana, host? Biar jangan terdistorsi. Yang tidak Ya. mengerti di mana? Mungkin Kancan Ya, ini nggak ada dulu ilmu haram. apa-apa. Kamu Apa aja tadi naik, bro. kata-katanya Kamu itu? aja naik sama saya.
Apa yang diharamkan dulu, sekarang dihalalkan Isa. Masih. Sebentar, biar Kang Chan menjelaskan dulu apa Gak itu bisa maksudnya dijelaskan, Bang. dulu. Sebentar Pak, sebentar, sabar dulu Pak. Sebentar. Biar ini ilmu buat saya juga. Apa itu maksudnya? Gini Pak Hos, gini saya ulang ya, saya ulang, perhatikan baik-baik, saya ulang, dengar. Tuhan itu mengajarkan ajarannya, bukan Tuhan menjadi manusia, bukan. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus utusannya kepada setiap kaum. Sampai situ Pak dapat ya? Kita supaya dapat checkpoint nih. Contoh, kepada Bani Jurhum. Ayatnya di mana ya? Sebentar lu. Sebentar lu. Ya sambil saya buka ayatnya. Mohon maaf kalau boleh saya tahu di mana ayatnya itu? Ngibulin. Ayat apa? Ayat yang dibaca oleh Pak Alfred ini tadi? Ali Imran Surat ayat Ali Imran, 50. Bang. Ali Imran, surat ketiga. Ali Imran? Ali Imran 50. Nanti tengok dalam tafsir Saya lanjut lain ya, nanti saya lanjut ya. tengok ya. Saya lanjut Silakan, ya. Pak. Gini, saya kira ini teguran buat host, buat dari saya nih. Host harus mulai konsisten dengan aturannya. Ini udah berkali-kali aturan dibuat. Saya sebagai tamu mengikuti seluruh aturan, tapi pembicara dari Kristen tidak pernah mengikuti aturan dan dibiarkan. Ini teguran pertama. Dan lanjut ya, lanjut. Ya, ya. Saya harap tidak ada teguran lagi dari pihak kita. Gini, Tuhan mengutus untuk mengajarkan ajarannya tidak dengan cara Tuhan jadi manusia, itu ajaran pagan, hayalan, tapi dengan cara mengutus utusannya yang adalah manusia 100% 0% Tuhan. Kepada Bani Jurhum diutus Ismail, kepada Bani Israel diutus para nabi. Salah duanya adalah Musa dan Yesus dan Nabi Isa. Dalilnya di mana? Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah orang Israel. Markus 12 nomor 29. Terus Matius 15 nomor 24. Tapi untuk seluruh dunia dia kitab Sebentar, kami, Pak. bro. Tunggu dulu. Kamu Sabar bahas dulu, Pak ini, Alfred. Islam Silakan, ini. Bang Host, Alfred main silakan. Facebook aja, Bang Alfred. Main Facebook aja, jangan main Dulu, Pak TikTok. Alfred. Gini, jangan dulu, nyenggol Pak. dulu. Iya. Ini kita bahas Saya sedang Iya. mendengarkan Kang Chan Dia dulu. minta jelaskan, saya jelaskan di Saya foto. Ya, sedang- tapi jangan mendengarkan. masuk ke iman kami. Nah, kalau dulu. gitu Anda yang jelaskan aja. Anda ngomong sendiri di fokus cermin. dulu ke imanmu. Nah. Surah Ali Imran 50 kalau Saya nggak ditanya sanggup, oleh host. naikkan si yang Tadi sudah saya- Arab ini. Ya, biarkan Naikkan Ali Imran dulu, membenarkan. sama Menjelaskan saya dulu, Pak diskusi. Alfred. Diturunkan Alfred, saja. biarkan dia menjelaskan dulu. Teguran kedua buat host. Lihat. Hah, masa kalian negur hostnya? Botol banget kamu. Sabar. Karena host sudah buat standar, tergantung integritas host. Tergantung Yang integritas. lain Kalau masa- hostnya punya integritas ya bagus. Sabar, mohon maaf saya mute dulu ya. Silakan Pak Oke, terima Kang Chan. kasih. Baik, ini teguran bagus host. Siap. Di mute. Lihat, Kristen di mute, belum Kristen memalukan sekali. Lanjut ya. Jadi konfigurasinya Tuhan mengutus utusan yang manusia mengajarkan ajarannya kepada setiap kaum. Oke? Nah, cara ajarannya itu masing-masing kaum berbeda. Dalilnya kita ketahui dalam Quran, termasuk sebetulnya dalam Bible juga. Cuma dalam Bible nilai yang kita bisa lihat. Dalam Quran ada dalilnya. Likulli ja'alna minkum. Setiap umat itu minkum syir'atan wa minhajan. Bagi mereka itu punya syariat, jalan, dan manhaj, cara melalui jalan itu masing-masing. Beda-beda. Masuk akal, setiap orang beda-beda, setiap kaum. Anda treatment kepada anak pertama dan kedua aja beda dengan ketiga. Nah, yang dimaksud dengan surat Ali Imran itu, ayat 50 itu, Taurat punya aturan. Tapi tidak dibatalkan. Memang untuk kaumnya Nabi Musa saat itu. Memang untuk kaumnya Nabi Musa. Ketika datang Nabi Isa, untuk kaum Nabi Isa, kalau dalam Matius 15:24 itu lebih spesifik, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel, yang sesat dari Bani Israel. Sorry host. Sabar dulu Pak Alfred. Sabar dulu. Dia jangan Belum selesai, lari belum kita selesai. ini dulu. Inilah dia nih. Sabar dulu Pak. Ini udah ditegur Ada berkali-kali. kesempatan Nah. lagi. Sabar. Ya Saya jangan tegur kita berkali-kali. dulu. Dia jelaskan kita. Nggak bisa, saya belum bisa meneruskan. Nggak bisa numpuk dua suara. Sabar. Oke, lanjut ya. Nah, Taurat tidak pernah dibatalkan untuk kaumnya Nabi Musa. Injil tidak pernah dibatalkan untuk kaumnya Nabi Isa. Tidak pernah. Begitupun Al-Quran tidak pernah dibatalkan. Makanya diksi yang di dalam Quran disebutkan, teksnya dibacakan tadi, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang ada di antara dua tangan mereka dari sebagian Taurah. Dibenarkan.
Tapi kalau itu segmentasenya untuk contoh, segmentasenya untuk anak pertama, ini anak kedua, kan kita tidak bisa sebutkan bahwa anak aturan ini dibatalkan dari anak kedua. Ya bukan beda segmen, beda segmentase. Jadi ketika datang kepada Nabi Isa, aku datang untuk menghalalkan bagimu sebagian. Kalau untuk kakak kita itu diharamkan. Aku nggak membatalkan itu, tapi kau ini segmentase aku dan untuk menghalalkan bagi kau. Dulu kalau buat kakak itu dihalalkan, tapi nggak pernah dibatalkan buat kakak. Ini buat adik. Nah, yang dulu batal buat kakak, ini buat adik, buat kamu. Nggak ada pembatalan. Saya baca sekarang dalilnya secara lengkap yang tadi. Wa musaddiqal lima bayna yadayya minat Taurah, dan aku membenarkan bukan batalkan, membenarkan sebelum Taurat. lima bayna yadayya, apa yang ada di antara tangan, maksudnya ada buku gitu ya, kitab, minat Taurah, dari sebagian Taurah, wali uhillalakum ba'dalladzi hurrima alaikum, yang kalau buat kaum Musa itu diharamkan, wajitukum bi ayati mir rabbikum, tapi kalau untuk aku dihalalkan, lalu aku datang dengan ayat, dengan tanda dari Tuhan kalian, fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa atiun, maka taatlah kepadaku. Itu tidak membatalkan, membenarkan yang terjadi pada Efesus, 2 nomor 15 itu klaim Paulus, apa yang dulu diharamkan? Apa ini? Host, Ya, apa Pak, ini? izinkan saya bertanya ke Pak Kang Chan ya, Pak Kang Chan. Boleh, tapi gini, Anda kalau mau bertanya kepada saya, bisa nggak Anda kalian semua termasuk host, saya teguran yang ketiga nih, beradab seperti saya. Kalau kira-kira yang tidak mengganggu diskusi, tapi saya apresiasi hostnya, bagus sampai saat ini. Yang mengganggu diskusi, Anda jangan hanya mute. Bagaimana caranya supaya dia beradab? Silakan host. Ya. Udah tadi kok nggak ada beradab kok. Mengenai diharam dan dihalalkan, kalau saya mencoba melihat tafsir gitu ya, karena ada mengenai di surat An-Nisa 160 itu ya, kemudian mengenai memakan daging unta ya, mohon maaf ya, kemudian memakan lemak hewan tertentu, lemak sapi atau kambing sebelumnya dilarang bagi mereka, beberapa jenis ikan atau burung tertentu, kemudian bekerja atau melakukan aktivitas tertentu pada hari Sabat yang sebelumnya sangat dibatasi. Itu tafsir dari Ibnu Katsir atau Al-Qurtubi. Nah, kemudian juga sebagai bukti kenabian ya, pernyataan menghalalkan haram ini Ya, juga merupakan ujian bagi kaumnya. Jika mereka benar-benar beriman pada Allah, Objektif. mereka harus menerima perubahan hukum tersebut, karena perintahnya datang langsung dari Allah melalui lisan seorang nabi gitu, Pak. Iya, betul. Anda baca summary ya itu ya? Betul, Pak. Nah, Ya, apakah summary ini salah atau bagaimana, Pak? Benar. Silakan. Nggak ada yang salah. Baik. Kan Alfred itu Berarti- tadi mengatakan membatalkan. Tidak ada membatalkan kan? Segmentasinya kan Jika gini Pak. demikian, Kalau Anda punya aturan nih, sebentar, ini saya kasih ilustrasi ya. Ya. Yang sebenarnya lebih konkret. Di sini ada RT 13, kakak kita. Di sini ada RT 12, adik kita. Di sini ada RT 11, adik bungsu kita. Aturan untuk RT 13 ada tersendiri. Aturan untuk RT 12 ada tersendiri. Lalu ketika ke RT 12 dikatakan kita tidak melakukan itu loh. Dulu di situ dimakan, kalau di sini enggak. Di RT 11 adiknya bungsunya, dulu kita itu di sana makan, di sini enggak. Kan kita tidak sedang mengatakan RT 12 membatalkan hukum 13, kan enggak. Masing-masing punya peruntukannya. Makanya diksi yang digunakan membenarkan, bukan membatalkan. Tapi yang terjadi pada Paulus adalah saya membatalkan boleh- segala ketetapan. Yang terjadi pada Paulus adalah membatalkan segala ketetapan hukum Taurat untuk orang Yahudi di Efesus. Baca Efesus 2:15. Oke, saya jawab ya. Nggak mau, Alfred nggak mau, nggak ada ilmu, host aja. Muslim, Kancan. Di situ Kancan Nggak mau. kamu belum bisa menjelaskan. Nggak mau, nggak dengar bau. Izin, saya Oh, ingat. bicara sebentar. Saya ada saran. ya silakan Pak, yang di Oke. bawah itu namanya siapa? Panggil saja Tri. Silakan, Pak. Izin, saya punya saran nih buat Alfred.
saran saya jangan debat sama manusia, Fred. Buka komal Facebook aja, Fred ya. Kita berbicara Ini aja dengan ngomongin manusia cermin dulu aja. Kamu kalau mau Ngobrolin cermin diskusi aja, sama ngobrolin saya, cermin. bro, ayo. Ya, bro ya. Gak ada yang mau, Kalau gak kamu nyambung mengatakan diskusinya, kamu capek, manusia, habis waktu. Kalau kamu Lebih baik manusia, pakai kau arisan. diskusi sama saya. Kalau kamu Ini mengatakan hostnya lagi saya itu ngomong. bukan Lihat manusia, berarti kamu Teguran bukan ke manusia berapa, lagi. Gitu. berapa teguran orang Kristen ya. Sekarang ditegur kamu berkali-kali. nggak usah ngatur, kamu nggak usah ngatur. Pak, Bro. Sekarang Host yang jawab ngatur bukan pertanyaannya. saya. Tadi host Ya sudah udah, nge-mute Anda. kenapa kau atur Baik, host? nggak tahu malu. Kamu Alfred, masih izinkan saya memperingati sedikit aja, hostnya. nanti saya serahkan kembali diskusinya dengan Pak Nggak Alfred. mau. Sedikit aja. Saya nggak mau, lebih baik turun saya daripada Pak Alfred. Aduh. Bau. Takut dia jawabnya. Oh ingus. Takut dia jawabnya. Oh ingus. Dia kalau ngomong Sabar, cepat sabar, kemana-mana. Suci nggak dijawab-jawab. Kalau ngomong ingusnya kemana-mana. Mau ingin kabur. Pak Kancan, Ayo David aja David atau Pak Vincentius. Dikatakan ada di dalam Quran. David aja, saya tantang Pak Vincentius atau Pak Pak David. David boleh nih, Pak David. Ah boleh Pak David setelah ini. Silakan host, apa host? Silakan host. Salah. Bentar. Ya Pak Daud, Silakan. Pak David nanya, katanya mau nanya Islam tadi. Silakan. Mana sih itu? Ini saya baca, Ya. boleh kan di bahasa Indonesianya? Boleh Pak, nggak apa-apa. Nanti saya kalau ada yang salah saya koreksi. Kalau benar ya lanjut berarti Pak. Silakan. Ada di surah Maryam ini ayat ke-15. Dia Iya. mengatakan di sini, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Wafat di sini apa? Jelaskan Pak. Wafat Maryam 15 Pak. Ya. yang akan datang. Ntar dulu. 15 ya. Bentar. Oke. Wassalamun, teksnya bagian begini ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi di situ adalah mati, Pak. Mati. Oh, berarti ya terima Wafat kasih. di mana wafat di situ? Itu mati. Ya di sini saya baca di bahasa Indonesianya ya mungkin ya apakah salah baca ya? Saya nampakkan ya. Ya, makanya itu mati. Saya luruskan, itu mati, bukan wafat. Mati. Jadi di sini yaumut kan saya baca tadi. Wassalamun alaihi yauma wulidu wa yauma wulida wa yauma yamut, mati maut yamut wa yauma yub'atsu hayya, dan hari aku nanti dia akan dibangkitkan. Mati. Mati di Terus sini apa ya, Pak? pertanyaannya? Ya. Iya. Jadi ini kan sering saya tanya karena dikatakan bukan mati, jadi tidur. Bukan, Bapak salah ayat. Itu bukan Nabi Isa, itu Yahya, Nabi Yahya. Nabi Yahya ini ya. Oke. Itu Nabi Yahya. Itu aja yang saya tanya, Pak. Iya. Salah, terima Pak. kasih. Iya, Bapak salah tuh, Pak. Itu Nabi Yahya. Bapak bisa baca di ayat sebelumnya, di nomor 3, di nomor berapa? Di nomor 11 berarti, 33. nomor 12. Ya Yahya, khudil kita bibi kuwah. Itu kan Nabi Isa. Iya. Dan juga jadi bacanya begini, Pak. Bacanya Nah, begini. ini, Pak. Ini saya bacakan Bang, begini. Bang Cap, Saya bacakan begini. Bang Sebentar, Cap. saya bacakan. Ini Wassalamun. Sebentar, saya bacakan. Yahya, Saya bacakan. maksudnya di sini Ayatnya. Yahya. Wassalamun alaihi, dan kesejahteraan atasnya Yahya yauma wulida, saat hari ketika ia telah dilahirkan, wa yauma yamutu, dia akan dimatikan dan sudah mati Nabi Yahya, wa yauma yub'atsu hayya, dan ketika dia akan dibangkitkan kembali untuk hidup, tidak dibangkit dan belum dibangkitkan kembali. Begitu, Pak, Nabi Yahya. Oke. Ali, Nggak ada bau ingus, nggak mau bau ingus sama Pak David. Baca aja Pak, tiga Nggak. sama itu, sama. Dah. Isa itu mati. Isa itu mati Bau juga. ingus. Gitu. Bau ingus, Alfred kalau ngomong nggak cepat jujur kemana-mana kamu, Bro. sih Apa ini yang dihalalkan ludahnya. Isa? Yang dulu diharamkannya. Ada bau ingus. Wah, udah nggak bisa jawab, nggak nyambung. Kalau ngobrolnya nyambung, nggak kita diskusi. Lanjut diskusi lanjut Ngomongnya diskusi. Nggak ada. Ah, Bos. silakan Pak David. Bentar, Bang.
Bang Hos, ada nggak dijawab? Nggak mau, saya nggak mau dialog dengan Alfred. Anda ngomong aja dengan Pak Pensiusius berdua, ngobrol ngegosip. Siapa yang dikatakan? Ada nggak Kita ngobrol aja dengan Pak Pensiusius Siapa berdua. yang telah yang Aku diharamkan, mau yang diskusi juga dengan Pak haramkan, David atau Pak sekarang Pensiusius. dihalalkan? Karena nggak Ada nyambung dijawabnya? tadi kan. Sabar Pak. Ada nggak dijawabnya? Silakan. Silakan Pak David. Dia Alfred ah. Anda Dia nggak ada nggak dijawab nih ya. Alfred, Anda nggak ada harga diri sama sekali di sini. Silakan Pak David. Apalagi pertanyaannya. Jadi ini kan ya ini sering saya tanya. Jadi Alfred kasihan. dikatakan di sini ini bukan wafat Pak, tapi tidur. Mana yang mana? Nggak ada kata wafat di situ. Ya ini kan saya baca bahasa Indonesianya Pak. Ya. Kok bahasa Indonesia? Bukan, nggak ada kata wafat di sini juga. Ini bahasa Indonesianya nih yang di sini kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia meninggal, pada hari dia dibangkitkan. Mana ceritanya? Pak Kancan kayaknya kena pelanggaran Pak, turun dulu. Oh nanti iya. naik lagi ya. Saya turun dulu? Ya nanti naik lagi ya Pak ya. Atau saya akhir dulu aja Pak? Akhir dulu, saya mau ada perlu dulu. Makasih ya Pak. Siap-siap. Gini Terima kasih Pak. diskusi yang baik ini Pak ya. Pak Adeston, gini, Pak Adeston, saya kira mohon maaf teguran tadi saya tidak serius tegurannya, itu anggap saja untuk menghentikan Pak Alfred. Tapi overall Nggak apa-apa, terima Pak kasih, Adeston Pak, atas sudah tegurannya, bagus. Gini Mohon teman-teman maaf nih, sekalian, saya banyak kekurangan. diskusi itu sehat menghidupkan, tapi Siap. nyambung gitu. Pak Adeston nggak apa masalah urusan benar atau salah urusan belakangan. Konklusi tadi setuju, Siap. nanti aja urusan belakangan. Semoga bisa Betul. menghadirkan diskusi yang bagus ke depan di Komal Pak Adeston, saya follow ya. Ya. Thank you Mohon ya. maaf banyak kekurangan ya Sama-sama. Pak ya. Sama-sama Pak, saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Makasih. Assalamualaikum Terima kasih. Pak Waktu saya Tri. juga dibatasi ternyata. Selamat malam.